Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'da. Jamaah subuh rahimahullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini, kita sholat berjamaah, kemudian majelis ilmu, mudah-mudahan menjadi dibukukan sebagai ketaatan kita kepada Allah. Amin. Ya Rabbal. Jamaah syukur rahimakumullah. Kita harus bangga bahwa kita punya agama ini mengatur hidup kita secara all out. All out-nya tidak di dunia saja, tapi sampai di akhirat. Itulah maka selalu kita sampaikan petunjuk-petunjuk Allah, mudah dari Allah yang ada dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, agar kita tetap bisa berada di atas ketentuannya, hanya mengikuti aturannya. Termasuk tentang konflik, ya. Konflik antar manusia yang sifatnya mikroskopik di rumah tangga maupun makroskopik di masyarakat, itu diatur antara lain dalam surat An-Nur, ya. An-Nur ayat 1-10 itu mengatur tentang yang mikro, yang makro, tentang ayat 11 dan seterusnya. Kemudian Nabi juga memberikan petunjuk tentang bagaimana mengatasinya, konflik-konflik itu. Kalau akar masalahnya itu dari fitnah, fitnah itu artinya banyak sekali, termasuk kabar bohong, termasuk kabar bohong, termasuk desas-desus, termasuk pujian, dan termasuk juga godaan. Godaan itu kalau datangnya dari penggoda, penggoda itu setan, setan itu bisa manusia, bisa bentuknya jin. Jadi maka ini aturan hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas ini mengatur tentang bagaimana konflik dengan antar sesama manusia, bukan antara manusia dan jin, bukan, ya. Jadi ini ngaturnya gini, memang ahli jin, ya kan. Dari Ibnu Abbas, lau yu'ton nasu, seandainya saja manusia itu diberi keleluasaan, lau, seandainya saja yu'to, diberikan an-nasu, manusia itu diberi kebebasan, bidakwahum, dengan tuduhan-tuduhan mereka, dengan dakwaan-dakwaan mereka, dakwaan mereka atau tuduhan, gitu kalau kita terjemahkan di Indonesia. La'adda'a rijalun amwala qaumin, sungguh manusia itu akan melakukan persangkaan-persangkaan, tuduhan-tuduhan
dakwaan terhadap orang lain berkenaan dengan hartanya, amwal qaumin wa dima'ahum, dan kasus pembunuhan maupun penganiayaan yang bisa mengeluarkan darah. Mengeluarkan darah di sini pakai karena wa dima'ahum, dan darah mereka. Darah mereka di sini maksudnya bisa bentuknya penganiayaan, tapi kalau sampai hilangnya nyawa berarti pembunuhan gitu. Pembunuhan. Mungkin dalam pelaksanaannya juga tidak sampai keluar darah karena dia diracun gitu. Tidak sampai keluar darah, bisa terjadi seperti itu. Jadi seandainya saja manusia ini diberi kebebasan untuk melakukan dakwaannya, maka sungguh manusia akan mendakwa, menuduh manusia yang lain berkenaan dengan hartanya dan juga dengan darahnya. Walakinnal bayyinatu 'ala mudda'i, akan tetapi Nabi memberikan penegasan, walakinnal bayyinatu, akan tetapi harus menunjukkan bukti, alat bukti, bayyinah. Wa 'alal mudda'i, alal mudda'i, akan tetapi harus mendatangkan alat bukti bagi yang menuduh, bagi penuduhnya atau pendakwanya. Bisa perorangan, bisa lembaga kalau berkenaan dengan pidana, atau hukum publik bisa lembaga kejaksaan, bisa ya. Yang sebelum masuk kejaksaan dibantu dulu oleh lembaga kepolisian gitu ya. Untuk didiknya kepolisian baru masuk ke kejaksaan, baru nanti di sidang di pengadilan. Wal yaminu, walakin al bayyinata 'ala mudda'i wal yaminah 'ala man ankara, dan sumpah itu bagi yang mengingkari. Ini sepeda motorku dipinjam tapi tidak dikembalikan, dibawalah ke pengadilan kan, diperiksa. Ini sepedaku Pak Hakim, buktinya apa? Nah, gitu. Yang ditanya dulu buktinya gitu. Maka dari itu kita terdengar di publikasi itu, jaksa itu baru menetapkan bisa dibuka sidang, istilahnya gelar perkara. Gelar perkara dilakukan apabila minimal ada dua bukti awal. Bukti itu bisa, buktinya bisa surat, BPKB gitu kalau contoh tadi, bisa STNK, kemudian bisa KTP, kesesuaian isi data itu kan juga diuji oleh hakim. Misalnya membuktikan begitu, kemudian kalau perlu ada faktur pengiriman dari dealernya gitu dulu kan. Jadi banyaklah yang itu kan nanti kreasinya hakim untuk bagaimana melihat fakta yang sesungguhnya. Jadi maka disebutkan ada fakta umum yang mengalir dari polisi dan jaksa dan masuk pengadilan, ada yang fakta persidangan yang digali oleh hakim biasanya, kemudian masuk. Wal yaminu 'ala man ankara, dan kalau dia mengingkari maka suruh bersumpah. Bersumpah bahwasanya ini adalah aku dapat dari pemberian, gitu kan. Demi Allah, aku telah menerima pemberian pada bulan ini, tanggal sekian, jam sekian, tempatnya di sini. Itu pun juga harus mendatangkan saksi nanti. Saksinya siapa? Ada yang menyaksikan kan? Kalau tidak bisa dibuktikan juga gitu. Jadi alat bukti itu banyak. Bisa wujudnya bayyinah, surat menyurat, bisa wujudnya
Sumpah bisa wujudnya pengakuan, bisa wujudnya kesaksian. Tidak sembarang saksi, karena semua itu memberikan keterangan di depan sidang harus disumpah lebih dulu. Disumpah lebih dulu. Oke, ini alat bukti. Jadi agama kita keren ya, keren. Jadi canggih. Jadi kalau bicara tentang hukum, tentang apa, semuanya lengkap itu petunjuknya. Oke. Itu tadi penanganannya ya, penanganannya. Sekarang prevensinya gitu, prevensinya atau pencegahannya. Pencegahannya itu ditujukan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang sering Pak Jujur bacakan tuh di sini ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, inja'akum, apabila datang pada kamu, fasikun, siapa yang datang yaitu orang yang fasik, binabain, dengan suatu berita, kabar, batabayyan. Nah, ini perintahnya di sini. Petunjuk ini alamatnya pada orang yang beriman. Syaratnya ini, syarat kasusnya ini, inja'akum fasikun binabain. Terus tindakannya ini, bentuknya perintah ini. Fatabayyan, hendaknya lakukanlah tabayyun. Tabayyun itu antara ini dan ini di cross check, gitu. Cross check. Fatabayyan antusibu, agar tidak terjadi pada engkau, agar engkau tidak mengalami qauman bijahalatin. Kamu bisa menjadi sengsara karena kebodohannya. Artinya terbatas informasinya. Fatusbihu, maka kemudian dengan gara-gara engkau tidak melakukan tabayyun ini akibatnya fatusbihu, maka jadilah engkau sekalian ini jadi atau tubi ya, tubi bahasa Inggris di Arabnya itu karena yang kuno itu saudara-saudaranya banyak ya. Karena umum asbaha itu kalau kejadiannya pagi. Adha kalau kejadiannya itu agak siang sedikit. Soro kalau soro yasiru gitu. Walam yusirru ala ma fa'atum, itu kan dalam surat Ali Imran itu yang sering dibacakan Ustaz Muhsin di sini. Wasari umila mafirotim dan seterusnya itu soro yasiru itu jadi, tapi kemudian amsa yamsi itu yumsi itu jadi, tetapi kejadiannya di waktu sore. Kemudian bata yabi itu kejadiannya di waktu malam. Ada ayat yang menyampaikan tentang Allah menurunkan bala itu bisa di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, dan di waktu malam. Di waktu pagi tatkala engkau bersenang-senang, kemudian siap untuk artinya melek menerima adab, kemudian di waktu duha waktu bermain gitu. Waktu bermain, kemudian waktu malam waktu kamu tidur. Jadi kadang-kadang kita lihat berita orang yang tidur kemudian sudah terendam banjir kan gitu ya. Yang terdekat di sini bahkan sudah orangnya akhirnya tenggelam. Oke, ini contoh-contoh saja. Jadi
apa fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka engkau akan menjadi menyesal. Nadimin itu memakai jamak mudzakkar salim, nadimin tandanya adalah ya dan non gitu. Jadi sebetulnya orang memasukkan aluran itu dari bahasa saja mudah ditemukan. Oh ini palsu ini kan gitu. Karena apa? Struktur kata itu Allah mewahyukannya dengan jelas. Fatusbihu ala ma fa'altum, kalau kamu dapat berita dari orang fasik kemudian engkau tidak melakukan tabayun, maka engkau atas kebodohan kamu itu, ketidakmauan kamu untuk bertabayun itu, fatusbihu, maka engkau akan menjadi ala ma fa'altum, terhadap apa yang engkau kerjakan, yaitu tidak melakukan tabayun, nadimin, kelompoknya orang-orang yang menyesal. Maka dari itu setiap informasi hendaknya untuk mempercaya atau tidak, ini benar atau salah, hendaknya melalui proses uji tabayun. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ini berkenaan dengan komunitas yang masyarakat luas. Ini bisa yang tadi bisa secara umum dan secara khusus. Kemudian ini la illam yang tahil munafiqun, ini syaratnya apabila jika lam yang tahil munafiqun, orang-orang munafik itu tidak menghentikan kegiatan penyebaran berita bohong, kegiatan munafikun itu tidak dihentikan. Begitu juga walladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, wal murjifun, dan orang yang suka menebar kabar bohong, fil Madinah, di dalam kota Madinah. Jika ada tiga pihak ya, al munafikun atau orang-orang yang hatinya sakit, wal murjifun, dan orang yang hobinya menebar kabar bohong, fil Madinah, di Madinah. Ini berarti sudah pasca hijrah dan Nabi diberikan petunjuk oleh Allah bagaimana mengelola informasi di masyarakat. Lalu riyan nakabihim, maka sudah boleh bagi engkau memerangi mereka. Summa la yujabirunaka fiha illa qalila. Kemudian selain memerangi itu tidak harus membawa senjata berat, membawa senjata itu harus, bukan berakhir dengan harus membunuh gitu. Memerangi itu bisa mengupayakan supaya masalah itu selesai, itu memerangi juga gitu. Perang terhadap nyamuk kayak gitu ya, perang terhadap malaria gitu, memerangi juga. Perang terhadap kemiskinan kan ya, tidak harus orang miskinnya ditembaki semakin kan enggak. Jadi ini apa gaya bahasa ya. Jadi ada orang munafik, ada orang yang hatinya sakit dan orang penebar bohong di Madinah. Lalu rian, maka hendaknya engkau memerangi mereka, membasmi mereka, menghentikan mereka. Summa la yujawirunaka fiha, kemudian engkau tidak menjadikannya mereka bertetangga dengan kita. Fiha, di dalam kota Madinah. Ini kembali ke kota Madinah. Illa qalila, kecuali sedikit. Jadi di sini juga petunjuk bahwasanya selain berusaha untuk bagaimana menghentikan keadaan seperti itu, orang munafik masih terus saja melakukan praktek kemunafikannya, kemudian orang yang sakit hati dan orang penebar bohong itu juga masih begitu, tidak menghentikannya, lam yang tahi ini, maka kemudian Nabi dibolehkan untuk memeranginya.
Dan selain itu tindakannya, selain memerangi, tindakannya la yujawirunaka fiha, tidak menjadikan mereka itu tetangga. Artinya apa? Harus diusir dari Madinah, diusir dari Madinah. Ini peristiwa ini sebenarnya kejadiannya adalah kebanyakan dari orang-orang Yahudi yang awalnya itu taat, tunduk, patuh sama Nabi, tapi akhirnya lama-lama karena ada bisikan dari kafir Quraisy maupun ada bisikan dari munafikin yang KTP-nya kalau dilihat Islam, tapi perilakunya mirip dengan Yahudi dan mirip dengan kafir Quraisy. Nah itu bersekutu, maka kemudian ada mal'unina aina masukifu, mereka dilaknati di mana saja mereka berada. Itu tangkaplah mereka, wakutilu, dan bunuhlah mereka, taktilah. Nah ini jelas sekali. Jadi ada tindakan-tindakan supaya dihentikan. Kalau tidak bisa diusir keluar negeri, dalam hal ini keluar dari Madinah. Kemudian wakutilu, ditangkap. Kalau masih terus saja ditangkap, wakutilu taktilah, dan kemudian dibunuh. Nah, terakhir ya, ini tindakannya coba dilakukan pembunuhan, kutilu taktilah. Sunnatullahi fil ladzi khala min qabl. Itulah ketentuan Allah yang telah berlaku sejak lama, min qabl, sebelum kamu, wala tajida li sunnatillahi tabdila, dan Allah tidak, sunnatullah itu tidak akan terjadi perubahan. Sunnatullah itu tidak akan terjadi perubahan. Nah ini apa, untuk mengelola informasi di masyarakat ya. Kemudian bagaimana ancaman pelaku fitnah. Jadi karena ada aturan itu harus ada ancaman, penaltinya harus ada gitu. Upayanya, solusinya itu ada, kemudian penaltinya ada. Kita lihat coba agama kita memberikan bimbingan, memberikan arahan bagaimana mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat itu sampai detail ya, sampai detail. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kesempatan, kita bisa lanjutkan tentang informasi selanjutnya berkenaan dengan pengelolaan fitnah ini di waktu yang akan datang. Mari kita tutup dengan kabar majlis. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.